wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallimu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kita seputar hadis-hadis sahih yang ada dalam kumpulan Bukhari Muslim dalam kitab Umdatul Ahkam. Dan kita pada malam ini akan memasuki hadis ke-17 dan seterusnya. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan Allah ini kita bisa manfaatkan sebaiknya untuk menjadi semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan sunnah Rasulullah SAW. Hadis ke-17 saya akan mulai. Kalau kebetulan rekan-rekan ada yang membuka linknya di internet dan ada bahasa Indonesia terjemahan dari hadis ini, saya persilahkan, dan itu pasti akan sangat memudahkan bagi kita untuk mengikuti kajian kita pada malam ini. Judul besarnya adalah tentang masalah siwak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalau bukan karena khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak salat. Hadis ini, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, dikasih judul bab oleh penyusun buku ini dengan as-siwak. Siwak itu adalah sejenis cabang atau akar dari pohon arak yang tumbuh banyak di Timur Tengah, termasuk juga daerah anak benua India, Pakistan, Bangladesh. Itu ada tumbuhan atau akar atau cabang dari pohon yang dipotong sepanjang pulpen, kemudian nanti ujungnya sebelum dipakai difungsikan seperti kita sikat gigi juga, dan ujungnya itu biasanya diserut dulu dengan pisau, kemudian nanti dikulung, kemudian dikunyah-kunyah sedikit sampai lembut dan layak untuk dipakai bersikat gigi. Itu biasanya definisi siwak. Dan siwak ini biasanya beredar di pasaran ada sekitar 2 jenis. Yang pertama yang berwarna coklat muda, dan itu yang biasanya lumrah kita pakai, rasanya agak kecut-kecut dan mint sedikit, agak pedas. Kemudian siwak yang jenis kedua biasanya berwarna hijau tua. Nah, ini yang jarang ada di kita di Indonesia, baik di tempat-tempat lain jarang orang pakai ini. Saya sering menyaksikan malah teman-teman dari benua Afrika yang banyak menggunakan siwak jenis hitam ini, atau jenis hijau kehitaman. Baik, siwak ini juga bisa didefinisikan untuk konteks modern ini dengan sikat gigi. Meskipun saya punya sudut pandang sendiri, dan para ulama saya perhatikan juga dari pembacaan yang ada, mereka pun lebih memprioritaskan dan lebih mengutamakan tetap menggunakan siwak dalam artian benda siwak itu. Meskipun tidak bisa disalahkan kalau ada di antara kita kemudian lebih suka untuk mengganti siwak itu dengan sikat gigi yang ada sekarang, tambah dengan odolnya sekalian, dan itulah. Dan memang orientasi dari hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan siwak itu bukan hanya sekedar masalah siwak atau benda apa yang dipakai atau tool apa yang dipakai untuk membersihkan gigi, akan tetapi lebih kepada keinginan sunnah Nabi supaya seorang muslim tampil dengan prima, tampil dengan bersih dan rapi, kemudian tampil dengan wangi, enak dipandang, sedap dihirup, gitu ya. Dan termasuk dalam hal ini adalah masalah mulut dan bau mulut yang ditimbulkan oleh seseorang. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda, as-siwak
menggunakan siwak, bersikat gigi dengan menggunakan siwak, madharatun lil fam, mensucikan, membersihkan, menyehatkan mulut, mardatun lirrabb, menjadikan Rabb kita, Tuhan kita ridho karena. Baik. Tapi kedua hal ini, baik menggunakan siwak atau menggunakan sikat gigi dengan odol atau pasta gigi yang kita lumrah sekarang pakai, dua-duanya termasuk dalam apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis ini. Yang sebenarnya kata Nabi, kalau bukan karena khawatir menyulitkan umatku, pasti kata Nabi, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka untuk bersiwak setiap menjelang mau menunaikan sholat. Kita bisa membayangkan alangkah bersihnya, alangkah wanginya seorang muslim, mulutnya, badannya, dalam hal ini bersiwak, dan setiap ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa, membaca Al-Qur'an juga, dalam hal ini salat juga, dan itu disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersikat gigi atau menggunakan siwak. Dan rekan-rekan yang dimuliakan Allah, sebagian ulama mengatakan bahwa sikat gigi boleh saja, tapi lebih afdal kalau kita menemukan batang kayu yang disebut siwak tadi. Di tanah air kita sekarang malah sudah lama gitu muncul odol atau pasta gigi dengan terbuat dari odol sebagaimana biasa tanpa menggunakan fluoride, karena memang ada penelitian ilmiah bahwa fluoride itu sangat tidak sehat dipakai untuk bersikat gigi. Ada di beberapa negara bahkan diharamkan untuk digunakan sebagai campuran pasta gigi. Nah, apa yang dipakai oleh para produsen sikat gigi odol? Mereka menggunakan odol tanpa fluoride, menggunakan banyak herbal di situ, sirih di antaranya. Kemudian menggunakan zat-zat yang lain yang bisa dikategorikan odol. Kemudian dicampur dengan bubuk siwak. Nah, dengan menggunakan produk seperti ini, alhamdulillah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan yang kita pakai sekarang ini, termasuk juga sikat gigi mungkin ya. Jadi sikat giginya tidak terbuat dari siwak, brushnya itu, tapi terbuat dari dari plastik seperti sekarang. Kemudian kita berikan pasta giginya yang terbuat dari siwak. Itu aja Mas, kayak misalnya tanamnya gitu. Ya, acaranya bisa. Dulu banyak saya apa dulu saya ada
Baik, kita lanjutkan. Pak Abdurrahman, bisa kita lanjutkan? Baik, ya, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi terputus sebentar. Jadi berkaitan dengan masalah siwak ini, sebenarnya kita, para ulama mengatakan lebih afdal tetap menggunakan siwak sebagaimana adanya. Jadi kita beli itu siwak. Kalau di Indonesia sekarang banyak di toko buku Islam, atau di depan-depan masjid menjelang sholat Jumat atau setelah sholat Jumat, masjid-masjid besar di negeri kita ini, itu sudah banyak orang menjual siwak. Dan bentuk siwaknya sekarang dari Saudi datang dalam bentuk paketan di press dia dalam plastik gitu ya. Kemudian ada banyak rasa sekarang, mungkin dikasih perisa di batang kayu siwak itu, sehingga ketika kita pakai kadang-kadang rasa nenas, rasa apel, dan rasa-rasa buah-buahan yang lain lah. Saya pernah merasakan seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan siwak. Adapun kalau kita pakai sikat gigi sekarang ini, boleh-boleh saja, tapi alangkah lebih bagusnya jika kita memadukan penemuan ilmiah dalam bentuk sikat gigi plastik sekarang dengan siwak sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di Indonesia ini mungkin bahkan ada isu gitu ya, dan ini perlu dicek kembali. Beberapa sikat gigi itu malah mengandung bulu babi. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran beberapa rekan-rekan gitu ya, ingin komitmen dalam masalah ibadah dan sunnah ini supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram. Cara membedakannya memang mudah saja, kalau dibakar ujungnya itu, kalau baunya bau sesuatu yang apa ya, ada kulit terbakar, ada bulu terbakar, bisa dipastikan babi katanya. Sementara kalau bau plastik, nah itu bukan dari babi. Tapi untuk menjalan tengahi antara penggunaan siwak yang diperintahkan oleh Nabi dengan pasta gigi, bisa kita cari pasta gigi yang terbuat dari siwak. Baik, itu hadis yang ke-17. Kita lanjut sekarang hadis yang ke-18. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bangun pada malam hari. Bangunnya ini bisa bangun, sekedar bangun dalam artian jaga, tapi ini lebih tepat diartikan qiyamul lail insyaallah, atau salat tahajud. Apa yang beliau lakukan? Yashusufahu bisiwak. Beliau menggosok mulut beliau, gigi beliau dengan menggunakan siwak. Nah, dari sini jadi satu poin juga, kesimpulan. Jadi ada beberapa momen di mana Nabi SAW memerintahkan atau menyunahkan kita untuk bersiwak. Yang pertama, 5 waktu sehari semalam, berarti dia ingin menunaikan salat. Kemudian yang kedua di sini, bangun tengah malam ingin menunaikan salat dan seterusnya. Nah, ini waktu yang berikutnya selain 5 waktu juga menggunakan siwak, karena memang waktu itu adalah waktu di mana kita lama tidak membuka mulut, tidak berbicara, tidak mengunyah apapun, dan bisa dipahami bahwa saat itu mulut kita sedang bau ya, dan memang wajar jika saat itu kita harus menggunakan siwak. Ini dia hadis yang berikut. Mari kita lanjutkan ke hadis ke-19. Ini saling melengkapi hadis-hadis ini, semuanya berkaitan dengan masalah siwak. Cuma hadis yang ke-19 ini rekan-rekan rahimahumullah, ini berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW menghadapi ajal beliau, sakratul maut, dan ternyata Masya Allah, Nabi Islam ini tidak digambarkan bukan orang yang berkepribadian ganda atau memiliki keinginan-keinginan unik sebelum meninggal, tapi ternyata hal yang terakhir yang beliau lakukan yang berkaitan dengan fisik beliau adalah menggunakan siwak. Coba kita perhatikan hadis. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah istri Nabi, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, qalat, dia berkata, dakhala Abdurrahman ibni Abi Bakar As-Siddiq. Masuklah ke rumah Aisyah, alias tempat tinggal Rasulullah SAW, Abdurrahman ibni Abi Bakar, saudaranya Aisyah. Namanya Abdurrahman ibni Abi Bakar As-Siddiq. Aisyah kita tahu adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq juga. Jadi ini adik kakaknya. Dan kita tahu dalam sejarahnya bahwa Abdurrahman ibni Auf ini meninggal lebih dulu dari Aisyah. Dan dalam riwayat pernah diceritakan bahwa
Aisyah mengunjungi kubur Abdurrahman ibni Auf ini, dan ini membuktikan bahwa Abdurrahman ibni Abi Bakar As-Siddiq ini, dan ini menunjukkan bahwa beliau meninggal duluan mendahului Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ceritanya Abdurrahman ibni Auf datang ke rumah Aisyah, wa ana musnidatuhu ila sadri, dan saat itu Rasulullah SAW sedang menghadapi sakratul maut, detik-detik akhir kehidupan beliau, dan beliau sedang bersandar di dada Aisyah. Ini gambaran bagaimana seorang suami sampai hendak meninggal pun, kalau boleh milih ya, seandainya gitu, meninggallah di atas, sebenarnya mau meninggal di mana saja sama, tapi ini meninggal di atas dada istri, bersandar di dada istri. Ini suatu gambaran bagaimana hubungan Nabi SAW dengan istri-istri beliau adalah hubungan yang baik, hubungan suami istri yang patut kita jadikan teladan dalam kehidupan. Nah, ceritanya, ini riwayat Aisyah, saat Abdurrahman masuk ke rumahku itu dan Nabi sedang bersandar di dadaku, Abdurrahman siwakun rotbun, sedang menggunakan siwak. Yang siwak itu adalah siwak yang basah atau siwak segar, fresh siwak, rot, siwak segar. Yastanu bihi, yang Abdurrahman sedang memakainya untuk membersihkan giginya. Fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basar. Dan Nabi memperhatikan siwak Abdurrahman ibni Auf yang sedang dipakai itu dengan matanya. Karena Nabi saat itu sudah tidak mampu untuk bergerak banyak, kemudian berkata-kata banyak, dan Nabi memberi isyarat kepada Aisyah bahwa dia mau siwak yang dipakai oleh Abdurrahman ibni Abi Bakar. Kemudian kata Aisyah, fa'akhadtu siwak. Ku ambil kemudian siwak tersebut dari Abdurrahman, faqadamtuhu, kemudian ku kulum, dibersihkan, atau maksudnya bukan dikulum dalam artian tidak pantas, tapi dipotongnya siwak itu. Kemudian dikunyah-kunyah, ditajamkan, maksudnya dilembutkan ujungnya itu. Jadi yang bekas Abdurrahman tentunya dibuang, kemudian dibersihkan, kemudian dipotong-potong, ya. Setelah itu dibuat tampak bagus siwak itu, baru kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW. Tsumma dafa'tuhu ila Nabi SAW. Nabi kemudian bersiwak, membersihkan gigi beliau dengan siwak dari Abdurrahman bin Abi Bakar. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam istinana, membersihkan gigi, ahsan minhu, lebih baik daripada saat. Jadi Aisyah sering melihat Rasulullah suami beliau menggunakan siwak dalam berbagai kesempatan hidup beliau, tapi di momen terakhir itu kata Aisyah tidak pernah aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan siwak lebih baik daripada saat. Fama ghada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ah thumma qala fir rafiqil a'la. Begitu beliau selesai menggunakan siwak, kemudian Rasulullah mengangkat tangan beliau, dalam riwayat yang lain aw isba'ahu, atau ibu jari beliau. Tsumma qala, kemudian beliau berkata fir rafiqil a'la. Itu kalimat terakhir yang beliau ucapkan, lontarkan menjelang wafat, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, 3 kali. Yang dimaksud rafiqil a'la ini adalah para nabi, para syuhada yang telah berkumpul di surga, di ketinggian. Nah, itu maksudnya fir rafiqil a'la. Maksudnya Nabi ingin berkumpul dengan orang-orang tersebut. Tsumma qudiya alaihi wa kanat taqul, sehingga kemudian Rasulullah dicabut nyawanya, dan adalah Aisyah berkata, mata, meninggal Nabi, baina haqinati wa daqinati. Beliau meninggal di antara tulang dadaku, wa daqinati, dan kedua tulang selangkanganku, maksudnya di atas dada. Jadi haribaan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, baik, ini hadis cukup panjang, tapi masih tetap berkenaan dengan masalah siwak. Kita lihat dulu tentang masalah Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini menunjukkan bahwa sunnahnya seorang muslim untuk membesuk,
untuk mengunjungi saudaranya yang sakit atau saudaranya yang sudah menjelang ajal, mungkin dibantu untuk melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan seterusnya. Dan dalam hal ini yang kita contoh dari Abdurrahman ibn Abi Bakar membesuk dan mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sakit dan sampai menjelang ajal. Kemudian yang kedua, sebagaimana saya sampaikan tadi, bagaimana seorang istri perhatian sama suami dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu adil dengan istri-istri beliau, dan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha memperlakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai titik darah beliau yang penghabisan, sampai dengan tarikan nafas yang penghabisan, dan dinyatakan oleh Aisyah sendiri bahwa suami beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di hari ba'an, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah bahwa kalau kita ingin memilih siwak sebagai alat untuk membersihkan gigi kita, mulut kita, dianjurkan dan disunahkan untuk memilih siwak yang rotok. Siwak rotok itu siwak yang segar, Mas. Bukan siwak yang kering. Siwak yang segar itu kalau rekan-rekan ingin memilih mudah sebenarnya. Cari aja siwak, kemudian coba pegang permukaannya, kemudian tekan. Kalau ditekan masih terasa basah, masih terasa lembut, masih terasa ada kadang-kadang ada bau tertentu, bau segar gitu dari batang tubuh dari siwak tersebut, itulah siwak yang segar, itulah siwak yang rotok. Dan biasanya seiring dengan berjalannya waktu, dengan cuaca juga dan seterusnya, siwak-siwak itu mengalami kering ya. Dan biasanya paling cepat seminggu sudah kering. Nah, jadi kalau sudah kering ya tinggal kita potong aja ujungnya. Atau sudah rusak ujungnya, sudah kering ujungnya, kita bikin lagi siwak yang baru masih dari batang yang sama. Jadi yang sudah kita pakai, yang jadi sikatnya itu kita buang, potong dengan baik. Kemudian dikulum lagi, gigit-gigit sampai dia menjadi siwak yang lembut, gunakan. Kalau sudah kering semuanya ya kita buang deh. Nanti kita beli yang baru lagi. Kalau di tempat saya ini siwak itu sekitar 15.000, 10.000-an sudah dapat. Mungkin kalau di tempat lain bisa lebih murah lagi harganya. Mungkin kalau di Jakarta lebih murah lagi, di Jawa lebih murah. Kalau di Kalimantan ini harganya sekitar itu lah. Dari 10.000, 15.000 sudah dapat siwak yang bagus dari Saudi, memang diimpor dari luar. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kalau bersiwak, ini ditunjukkan oleh Rasulullah bahwa bersiwak itu bukan cuma sekedar cukup syarat jatuh kewajiban, cukup sunnah gitu ya. Seperti orang-orang di kampung kita kadang-kadang menggunakan siwak hanya sebatas cukup syarat istilahnya. Jadi ada batang siwak dimasukkan ke mulut, ala kadarnya menggigit-gigit kemudian menyikat, selesai. Bukan seperti itu. Tapi memang bersiwak dalam artian bersikat gigi sepenuhnya, seperti kita menggunakan odol yang sehari-hari kita gunakan. Serius pakai siwak. Nah, ini dibuktikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pastanna bi. Yang kata Aisyah tidak pernah melihat ada beliau bersiwak lebih baik daripada kesempatan tersebut. Baik. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini adalah bahwa adalah sebuah anugerah, bahkan sunnah saat orang menghadapi ajal, tidak salah jika tangannya menunjuk dengan ibu jarinya. Kayak kita bertasyahud. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam peristiwa Mina kemarin, yang di pelaksanaan ibadah haji kemarin, ada beberapa jasad jamaah itu yang ditemukan dengan tangan yang mengepal, dengan ibu jari yang bertelunjuk begitu. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau menjelang ajal. Rafa'a yadahu, tangannya au isba'ahu atau jari. Jari. Tsumma qala fir rafiqil a'la, kemudian beliau berkata, ini Nabi saja. Fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Tsumma qudiya alaihi, kemudian beliau dicabut nyawanya. Maka taqul, dan adalah Aisyah menceritakan bahwa Nabi dicabut nyawanya, beliau ada kepala beliau, badan beliau terkulai di antara dadaku dan tulang kedua kakiku,
berarti ya di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, dan pada akhirnya beliau dikubur di situ sesuai dengan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian ada tambahan sedikit dari teks hadis yang barusan saya bacakan. Bunyinya begini, fara'aituhu, kata Aisyah, dan kulihat Nabi yang yanzuru ilaihi, melihat ke siwak yang sedang dipakai oleh Abdurrahman. Wa araftu, dan aku menjadi tahu annahu yuhibbu siwak, bahwa Nabi saat itu saat menjelang sekarat suka dengan siwak. Faqultu akhudhuhu lak, ya Rasulullah, apakah aku ambilkan buat kamu? Fa asyara bi ra'sihi, Rasulullah memberi isyarat kepada Aisyah, na'am, ya. Ini menunjukkan bahwa kondisi saat itu Nabi sudah dalam keadaan lelah, letih, menjelang ajal, sehingga tidak berkata-kata saja susah. Nabi mampu saja untuk sekedar menganggukkan kepala. Ini ada yang ketinggalan kita bahas juga, bahwa siwak itu ternyata tidak mesti dipakai menjelang kita melakukan ibadah. Seperti tadi ya, menjelang sholat, menjelang mulai malam. Tapi ini dibuktikan dengan Abdurrahman masuk ke rumah Rasulullah, masuk ke rumah Aisyah, membesuk orang sakit, membesuk orang aja, beliau sedang menggunakan siwak. Ini menunjukkan bahwa bersiwak itu silakan di tempat mana saja, dalam kondisi apa saja, kita dibenarkan untuk bersiwak. Jalan-jalan, kalau rekan-rekan ada yang pernah haji atau pernah umroh di Saudi, kita dengan mudah menemukan orang lagi di pasar pakai siwak, lagi jaga toko atau kedai pakai siwak, sebelum membaca Quran pakai siwak. Andai kata siwak dipakai dimanapun juga, tidak ada batasan tempatnya, tidak ada batasan waktunya bahkan. Meskipun yang waktu-waktu tadi disebutkan oleh Rasulullah itu adalah waktu yang paling baik kita. Baik, kita lanjutkan kajian kita. InsyaAllah nanti terakhir kita akan membuka pertanyaan. Hadis ke-20. An Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dia berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu kali aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yastaku bi siwakin ratbin, dan beliau saat itu sedang menggunakan siwak yang seger, yang basah. Ratb itu lebih tepat fresh, seger. Qala, kemudian kata Abu Musa, wa tarfus siwak ala lisan, kulihat ujung siwak itu ada di atas lidahnya. Jadi bukan giginya, lidahnya. Wa huwa yaqul, dan Nabi mengatakan wasiwaku fi ka'annahu yatahawwa, dan siwak ada dalam mulutnya seolah-olah beliau hendak muntah. Maksud dari hadis ini adalah bahwa pada suatu hari Abu Musa al-Asy'ari, biasalah sahabat Nabi berkunjung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta petua, minta nasihat, untuk belajar ilmu agama dan seterusnya. Dan begitu masuk dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersiwak. Nah, ini menunjukkan bahwa siwak itu nggak mesti habis sholat, sebelum sholat, nggak mesti tengah malam, meskipun itu afdal. Di setiap saat silakan. Ini ada tamu mau datang aja, Nabi didapati sedang menggunakan siwak, dan siwaknya adalah siwak pilihan, bukan siwak kering. Siwak kering itu pengalaman saya kalau dipakai malah bikin luka, gusik, darah. Tapi kalau siwak yang fresh, seger itu baik sekali untuk gigi, memutihkan gigi, mencerahkan gigi. Bahkan juga ini kan saraf gigi sampai ke kepala juga, ke mata dan seterusnya. Jangan heran jika ada orang sakit gigi, sakit kepala dia satu paket. Karena itu ada yang mengatakan bahwa jika gigi Anda sehat, maka insya Allah mata Anda menjadi juga sehat. Baik. Watarafus siwak, dan kata Abu Musa al-Asy'ari dalam peristiwa itu, kulihat Rasulullah SAW meletakkan siwak itu di dalam atau di ujung lidahnya. Ini juga jadi pelajaran buat kita bahwa bersiwak juga bukan hanya bisa membersihkan gigi, tapi juga bisa membersihkan lidah kita. Kemudian bagaimana digambarkan Rasulullah saat membersihkan lidah itu dengan siwak tadi, beliau mengeluarkan suara seolah-olah beliau mau bermuntah. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah bersungguh-sungguh bersiwak, sikat gigi sudah, giginya digosok pakai siwak sudah, kemudian ujung siwak tadi dimasukkan, dibersihkan, membersihkan lisan dan lidah beliau, sehingga sampai-sampai seolah-olah beliau hendak muntah. Itu seharusnya cara kita bersiwak. Sekarang kita kadang-kadang menemukan di department store, di mall-mall, di toko-toko,
sikat gigi. Kemudian ada juga sikat gigi jenis lain. Dia dipakai khusus untuk membersihkan lidah kita. Sekarang kita nggak usah repot-repot lagi dengan menggunakan siwak, bisa untuk membersihkan gigi kita dan bisa untuk membersihkan lidah. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Sekarang kita masuk ke masalah mengusap sepatu. Yang beberapa kesempatan yang lalu pernah saya sampaikan juga berkaitan dengan masalah ini, terutama ketika kita ingin bersuci atau berwudu. Jadi babnya judulnya adalah bab al-mashu 'alal khuffain, menyapu khuffain atau sepatu atau kaos kaki, stocking. Ketika kita ingin berwudu dan kita ingin mencuci kedua kaki, dan cukup dalam Islam kalau kita tidak ingin membuka sepatu atau membuka kaos kaki atau membuka khuf, cukup khuf, kaos kaki atau sepatu itu kita sapu di bagian atas. Cukup itu sebagai wakil dan sudah mencukupi, tidak perlu lagi untuk mencuci kakinya. Ini dalam tema berwudu. Mari kita lihat. Hadis ke-21. Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dari Mughirah ibn Syu'bah, mudah-mudahan Allah meridai beliau, qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Adalah aku pernah bersama dengan Nabi dalam satu perjalanan. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Maka aku menunduk karena aku ingin mencopot atau membuka kedua sepatu atau kedua khuf Nabi yang sedang dipakai. Rupanya Nabi saat itu sedang berwudu, sudah berwudu bagian muka, bagian tangan sudah, bagian rambut sudah. Begitu giliran kaki mau disiram untuk berwudu, dicuci, ternyata Nabi sedang menggunakan khuffain atau menggunakan sepatu. Dan Mughirah ibn Syu'bah yang melihat itu buru-buru karena ta'zimnya, karena ikramnya, karena begitu memuliakan Nabi, ingin membantu mencopot sepatu Nabi atau khuf Nabi dalam. Kata Nabi apa? Faqala da'huma, kata Nabi, biarkan saja kedua khuf itu, enggak usah kamu buka. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memasukkan kedua kakiku sebelum perjalanan ini. Tahiratain, dalam keadaan suci, dalam keadaan sudah lengkap, saya pernah berwudu sebelumnya baru saya pakai khuf. Famasaha alaihima, kemudian Nabi tidak lagi mencuci kedua kaki beliau, tapi Nabi tidak mencopot khuffain tadi, tidak mencopot sepatu tadi, tapi cukup dengan menghapus, melap, menyapu dengan air bagian atas dari sepatu Rasulullah SAW. Baik, hadis ini rekan-rekan yang dimuliakan Allah mengajarkan kepada kita bahwa Islam ini adalah agama yang begitu memudahkan para pemeluk. Dan kajian tentang menyapu khuf akan memudahkan bagi rekan-rekan mungkin yang tinggal di Jepang seperti sekarang di musim dingin atau di tempat-tempat terbuka di mana kita kesulitan, terutama akhwat dan ibu, kaum wanita yang tidak menemukan tempat yang cukup menutup aurat mereka saat mereka berwudu. Misalnya di toilet, misalnya di wastafel dan tempat-tempat umum lainnya di mana kaum ibu agak kesulitan untuk membuka jilbabnya saat untuk menyapu kepala dalam berwudu dan juga termasuk atau di musim dingin. Nah, karena itu tema mengusap sepatu ini sangat penting untuk kita pahami. Baik, hadis ini sebenarnya bercerita tentang al-mashu 'alal khuffain, menyapu di atas bagian khuf. Khuf itu sebenarnya bukan sepatu, begitu ada yang memandang, dan juga bukan kaos kaki. Jadi khuf itu dia sejenis kaos kaki, tapi terbuat dari kulit. Jadi menyerupai sepatu. Akan tetapi uniknya, ini kaos kaki kulit ini dia tidak ada solnya, dia tidak ada alasnya. Jadi persis seperti kaos kaki. Tipis, dia terbuat dari kulit tipis. Kemudian ada resleting di bagian kanan atau kirinya, dan itulah kita masukkan kaki kita. Yang kalau resleting ini ditutup, dia bentuk khuf itu akan menyerupai dengan kaki kita, karena seperti kaos kaki. Kalau kita buka, kita letakkan khuf ini, dia akan lepek, gepeng gitu.
Dia bukan mengeras seperti sepatu adanya, karena memang terbuat dari kulit yang tidak tebal. Dia cukup untuk sekedar menutup dari hawa dingin untuk kedua kaki. Itu dia. Tapi kemudian para ulama mengatakan bahwa apa yang boleh untuk diperlakukan atas khuf itu boleh juga untuk sepatu, boleh juga untuk kaos kaki. Itu yang pertama yang perlu kita catat dari hadis. Yang kedua, ada syarat-syarat memang yang ditentukan oleh para ulama ketika kita ingin menggunakan solusi ini dalam berwudu, terutama membasuh kaki. Kata mereka, khufnya itu harus seperti khuf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam artian tingginya menutup kedua mata kaki, tidak di bawah mata kaki. Karena khuf lazimnya memang selalu di atas mata kaki. Karena itu sepatu adalah sepatu yang menutup kedua mata kaki. Kalau kaos kaki adalah kaos kaki yang menutup kedua mata kaki, atau kaos kaki dipasang, dipakai, kemudian memakai sepatu, itu dianggap menutup sepatu itu meskipun berada di bawah kedua mata kaki, katakanlah sepatu olahraga, sepatu sport dan seterusnya, itu bisa dipakai untuk kondisi ini, karena yang menutup kedua mata kakinya adalah kaos kaki yang kita. Ini catatan yang kedua tentang masalah khuf. Yang ketiga, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, khuf itu syarat memakainya adalah juga kita, Lajnah Daimah Fatwa Saudi mengatakan dalam sebuah makalahnya, sudah berwudu sebelumnya atau kakinya sudah bersih dipakai berwudu, baru katakanlah batal tengah jalan, ya silahkan baru boleh berwudu lagi dengan membasuh, dengan mengusap khuf tadi bagian atas. Itu dia. Jadi gambarannya kita berwudu, kemudian berangkat jalan kemana gitu ya. Kemudian begitu sampai ke tempat tersebut, kan kebetulan batal wudunya, dan kaki kita masukkan ke dalam khuf atau kaos kaki tadi atau sepatu tadi sudah dalam keadaan suci karena berwudu, tapi batal di tengah jalan, sehingga terpaksa kita harus berwudu dengan tidak membuka kaos kaki, khuf atau sepatu. Itu syaratnya yang ketiga. Kemudian yang keempat, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya kita menyapu khuf itu, menyapu sepatu, menyapu kaos kaki? Yang disapu adalah bagian atasnya saja, bukan bagian punggung, bukan bagian belakang, bukan bagian kaki dari khuf atau sepatu atau kaos kaki. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, yang digambarkan bahwa beliau masaha alaihima, menyapu bagian atas dari alas kaki tersebut. Itu yang dikategorikan cara menyapu khuf yang betul sebagai ganti membasuh kedua kaki kita dalam. Kemudian yang kelima, yang terakhir dari perbincangan tentang masalah khuf ini adalah bahwa adalah Ali atau riwayat sahabat-sahabat yang mengatakan bahwa menyapu khuf itu tidak selamanya seperti itu dibolehkan. Jadi ada batasan waktu di mana di luar dari batasan waktu itu kita tidak boleh lagi untuk menggunakan khuf dalam berwudu. Kata para sahabat ketika meriwayatkan hadis ini, wuqita lana, diberikan waktu oleh Rasulullah buat kita memakai khuf dalam berwudu, yaumun walailah, sehari semalam untuk di ghairi musafir, untuk orang di mukim, untuk yang mukim. Misalnya nggak kemana-mana, di Tokyo aja atau di Yokohama saja, ya di sana aja, itu tidak mungkin tidak mengadakan perjalanan satu hari satu malam. Tapi bukan buat orang yang melakukan perjalanan, dia dibolehkan dalam riwayat tersebut salah satu ayat 3 hari, walayatiha, dan 3 malam. Ini seputar masalah khuf dan yang berkaitan dengannya. Jadi sekali lagi, menggunakan khuf tidak perlu disiram, tidak perlu dicuci sebagaimana kita menyiram atau mencuci kedua kaki kita saat berwudu. Tapi cukup dengan disapu, dan sapuan itu tidak digambarkan berapa kali. Berarti sapuan ini cukup 1 kali sapu. Khuf tadi sebagaimana saya sampaikan juga bisa dikiaskan kepada sepatu. Silakan menyapu dari sepatu dengan catatan sepatunya atau apapun juga yang dipakai bersama dengan sepatu itu menutupi kedua mata kaki. Kemudian yang ketiga, boleh juga menyapu khuf dengan menyapu air ke atas kaos kaki yang kita. Biasanya ini para akhwat, para ibu, hal ini kerap sebaiknya dilakukan
Kalau tidak dalam perjalanan 1 hari 1 malam, kalau dalam perjalanan ya, dilakukan adalah 2 hari, 3 hari 3 malam. Baik, silakan rekan-rekan, materi kita pada malam ini sudah selesai. Saya ingin mengulang kembali, mudah-mudahan dari pengulangan itu ada manfaatnya dan ada pertanyaan yang kita bisa ajukan setelah ini. Yang pertama, kita tadi membahas tentang masalah siwak. Siwak itu sunnah Nabi, hendaknya kita pakai gitu ya. Kita kadang-kadang karena ingin menjaga image, kita lebih suka untuk memakai sikat gigi. Oke lah, nggak apa-apa, karena dengan sikat gigi juga toh gigi kita menjadi bersih. Dan tetapi kalau kita bisa menggunakan siwak, kenapa tidak? Sekarang kan siwak, odol siwak di mana-mana sudah mudah untuk kita dapatkan. Itu masalah siwak. Dan tadi saya ingin menyimpulkan juga siwak dipakai setiap sebelum mengerjakan sunat, kemudian pada malam hari saat bangun dari qiyamul lail, kemudian saat kesempatan apapun juga silahkan menggunakan siwak. Baik. Kemudian siwak itu ternyata bukan cuma sekedar membersihkan gigi, tapi siwak juga membersihkan lidah kita, lisan kita. Dan mudah-mudahan dengan bersih gigi dan lisan itu menjadi mudah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tadi kita membahas tentang masalah menyapu al-khuf. Khuf itu sejenis kaos kaki tapi terbuat dari kulit tanpa alas, tanpa solnya. Dan para ulama kemudian mengkiaskan khuf itu dengan sepatu boleh, dengan kaos kaki boleh, dengan catatan-catatan yang sudah berikan. Ada 5 catatan tadi berkaitan dengan penggunaan sepatu, khuf dan kaos kaki yang dipakai untuk menggantikan kita mencuci kedua kaki kita saat. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Materinya sangat bermanfaat, terutama untuk kami yang tinggal di negeri minoritas ini ya, di Jepang. Saya ada 2 pertanyaan Ustaz. Baik, silakan. Yang pertama, dalam keadaan berpuasa, apakah tetap disunahkan untuk bersiwak? Atau kalau di analogikan dengan sikat gigi itu bagaimana? Karena sepertinya sunnahnya siwak ini sangat ditekankan betul sampai-sampai andai kata tidak memberatkan, maka Nabi memerintahkan untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Tentunya ini sangat kuat. Nah, kalau sedang berpuasa bagaimana? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, di Jepang itu seringkali di tempat-tempat tertentu itu sepatu dilepas gitu Ustaz. Harus dilepas, itu aturannya. Nah, dalam keadaan itu kita hanya pakai kaos kaki gitu. Nah, tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwa khuf itu bisa dianalogikan dengan sepatu atau kaos kaki. Hanya saja ingin lebih memastikan lagi Ustaz, karena sebagian kalangan, misalnya teman saya dari negara tertentu, nah itu sangat strict, mereka tidak mau menerima selain dari sepatu yang dari kulit gitu ya, sehingga kaos kaki mereka tidak mau gitu ya. Nah ini maksud saya karena tujuan di sini tidak hanya untuk kami pakai sendiri, tapi untuk menjelaskan ke teman-teman lain. Barangkali bisa dijelaskan bagaimana penjelasannya kok bisa khuf itu disamakan dengan kaos kaki seperti itu. Ya. Ya. Ya, baik. Pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan memakai siwak di saat sedang berpuasa. Memang ada riwayat, ada hadis yang mengatakan bahwa baunya orang yang sedang berpuasa itu wangi seperti kasturi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa memakai siwak adalah sesuatu yang terlarang. Jadi maksudnya adalah dari hadis itu adalah kalaupun kita sudah pakai siwak, kemudian tetap menimbulkan bau, nah, itu bau tersebut jauh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang berpuasa. Jadi hadis itu tidak bisa dijadikan larangan untuk kita menggunakan siwak dalam atau ketika kita sedang berpuasa. Jadi silakan saja, boleh. Kalau kemudian muncul bau, gitu ya, muncul bau dari puasa itu, tidak ada masalah. Kemudian dari itu juga jadi pembuktian bahwa di sini tidak ada pengecualian.
tidak ada pengecualian dan tidak ada hadisnya bahwa kalau sedang berpuasa dilarang bersiwak. Tidak. Yang dilarang adalah kita minum, ya, kita minum, kita makan, itu yang membatalkan puasa. Sementara terasa sesuatu gitu ya, nggak usah mengecap saja, nggak usah mengecap. Tercium saja kan, itu sebenarnya gimana ya kalau kita lewat kayak di Jepang, kan? Kita lewat sebelah masjid orang jualan babi, sebelahnya lagi toko sake, sebelahnya lagi ada babi bakar, dan seterusnya. Kita membatalkan puasa? Enggak. Jadi hirupan, kecapan yang tidak masuk ke dalam mulut itu tidak bisa dikategorikan membatalkan. Jadi membatalkan puasa. Jadi silahkan saja, selama air siwak itu tidak ketelan, misalnya cuma bersikat gigi saja, dipersilahkan. Selain itu ini juga memudahkan orang Islam, misalnya kan kadang-kadang ada image orang Islam itu mulutnya bau, orang Islam itu tampilannya kucel, orang Islam itu tidak berpendidikan dan seterusnya. Ini terbantahkan. Toh dalam keadaan puasa juga orang Islam giginya bersih, mulutnya wangi dan seterusnya, dan tidak ada masalah. Ini untuk yang pertama ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penggunaan hiasan sepatu, kaos kaki atau jawrok yang menganalogikan dari khauf. Memang ada beberapa pendapat yang menolak melebarkan analogi tadi. Jadi bagi mereka bahkan sepatu saja tidak bisa dipakai untuk menggantikan khauf atau kaos kaki tadi, tidak bisa dipakai untuk menggantikan khauf. Bagi mereka harus khauf sendiri. Mungkin rekan-rekan setelah ini bisa searching di Google bentuk aslinya khauf itu seperti apa, akan kelihatan. Saya perhatikan kalau di Indonesia ini yang sering mempopulerkan khauf itu adalah teman-teman dari kalangan jamaah tabligh, orang India, Pakistan, Bangladesh, atau orang Indonesia yang sering ikut jamaah tabligh ini, pergi ke 3 hari, 4 hari. Di Jepang saya pernah ketemu ada beberapa orang dari jamaah tabligh itu. Ya gitu, mereka suka pakai khauf itu. Nah, ada yang bilang bahwa itulah khauf yang sebenarnya yang dimaksud dalam kajian. Sementara para ulama, tadi saya sempat buka-buka, semua mengatakan bahwa khauf itu apapun yang mewakili khauf, yang penting menutup kaki, ya. Bahkan ada yang mengatakan di kitab yang saya pegang ini, secara hadis pilihan, Umdatul Ahkam, terjemahan bahasa Indonesia. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa jika seandainya satu atau khaufnya lah ya, bolong-bolong gitu, bolong, ada cacatnya sedikit, tapi masih disebut khauf, itu bisa dikategorikan pengganti dari khauf yang ideal, yang harusnya itu yang boleh dipakai untuk bersuci. Karena kadang-kadang ada orang berkata bahwa khauf yang bolong, masuk air apa itu nggak bisa dipakai. Tapi ada fatwanya yang membuktikan apapun juga. Siapa bisa menjamin bahwa khaufnya Nabi tidak bolong? Khaufnya sahabat tidak bolong. Tidak ada pernyataan seperti itu. Yang penting beliau menyapu di atas kedua khaufnya dan sudah memasukkan kakinya ke dalam kedua khauf itu dalam keadaan suci. Ini mungkin saja ada robek, mungkin saja kurang rapat jahitannya yang kalau dikasih air masuk menyerap dan seterusnya. Karena itu para ulama mengatakan bahwa dengan kondisi seperti ini, khauf silahkan dipakai kalau kita punya, itu lebih baik. Kalau tidak ada silahkan pakai sepatu. Sepatu juga kalau kita katakan nggak bisa, susah juga, nggak bisa dianalogikan. Karena sepatu itu apapun juga, kecuali memang sepatu kerja di tambang batu bara atau di perminyakan itu ya, yang itu mungkin tidak bisa basah karena sol karetnya kuat. Tapi sepatu-sepatu kita rata-rata coba aja sepatu sport dan seterusnya, kita akan terasa di bagian dalamnya basah. Karena itu analogi sepatu boleh dipakai untuk menggantikan khauf, kemudian kaos kaki bisa dipakai untuk menggantikan khauf, itu sah. Meskipun ada catatan di antara ulama kontemporer juga yang mengatakan bahwa kaos kaki yang terlalu tipis sehingga nampak sekali kakinya, jadi seolah-olah nggak pakai kaos kaki, ada kaos kaki yang tipis sekali itu kelihatan. Kadang-kadang saya melihat seperti itu. Tapi biasanya yang saya pernah lihat itu kaum bapak, jadi hampir seperti kaca, jadi kelihatan benangnya sedikit-sedikit aja, nggak kilat-kilat gitu. Nah, itu para ulama mengatakan ini terlalu tipis sekali sehingga tidak layak untuk digunakan menggantikan. Dan juga kita harus ingat orientasi penggunaan khauf itu kenapa disyariatkan dalam Islam. Karena memang untuk memudahkan orang, mungkin musim dingin dan seterusnya. Kalau seandainya nggak ada masalah ya, kayak kemarin ada ibu-ibu bertanya,
Nggak ada masalah Ustaz, saya kedinginan tidak, saya tidak ada masalah dengan kesehatan, yang kaki kalau kena air. Ya sudah sekalian aja buka kaos kakinya, duduk seperti biasa. Karena memang salah satu syarat sholat dengan menggunakan kaos kaki dan sepatu ini sah adalah tidak tanggalnya benda-benda ini dari kaki kita. Sebab para ulama mengatakan kalau ini tanggal dari kaki kita maka batal, tidak sah. Jadi misalnya habis wudhu pakai kaos kaki, dah disapu. Begitu masuk ke masjid dibuka kaos kakinya, ya nggak bisa. Sepatu dibuka batal wudhunya. Hof dibuka batal wudhunya. Jadi kalau mau berwudhu pakai ini, itu tetap harus dipakai selama dia menggunakan beribadah. Baik, silakan. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Ini ada 7 orang yang mengikuti kajian lewat ada 8 ya. Sekarang sudah di YouTube ini sudah 8. Jadi sepertinya kita sambil menunggu bagian peserta mungkin ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar ya di YouTube. Kolom komentar di YouTube. Ini Ustadz, kalau boleh tahu itu cara mengusap yang tepat bagaimana Ustadz? Ya, di sini memang disebutkan pamasaha sebentar ya, wa masaha ala khuffaihi, dan menyapu di atas kedua khufnya. Jadi di atasnya. Bagian apa istilahnya ya, punggung dari kaki itu aja sudah selesai, nggak ada belakangnya. Dan sekarang di sampingnya enggak, bagian atas saja. Kalau seandainya bagian samping pasti pamasaha ala jambaihi, kedua sisinya. Ini nggak ada pamasaha ala itu bagian atas. Jadi sapu aja bagian atas. Kalau kita agak khawatir, ya dilebarkan telapak tangan kita yang basah dengan air, ya mulai dari ujung ibu jari yang ada di dalam khuf itu. Terus sampai bagian atas saja, nggak perlu bagian bawah. Untuk berkaitan dengan masalah menyapu khuf bagian bawah ini ada ungkapan sahabiyun jalil Ali radhiyallahu anhu, Imam Ali. Kata beliau, jika seandainya semua doktrin agama bisa dilogikakan, kan tidak semua dalam agama Islam itu bisa dilogikakan. Dia ada yang mahdhah, ada yang tidak. Yang tidak bisa dilogikakan seperti kenapa kita puasa di bulan Ramadan, kenapa Zulhijjah jadi musim haji, kenapa kalau matahari mulai tenggelam kita diperintahkan untuk setelah itu sholat maghrib. Ini kan nggak ada korelasinya dengan logika apapun gitu ya. Kalau Allah memerintahkan ya sudah dijalankan. Kata Imam Ali, jika seandainya semua doktrin agama bisa dilogikakan, pasti kita menyapu juga bagian bawah, bukan bagian atasnya. Karena toh kalau kita ditanya bagian patu atau bagian kaos kaki atau bagian yang paling kotor adalah di bagian bawah. Tapi karena kita tidak menggunakan itu, kita ikut saja apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wa masaha ala khuffaihi, digambarkan bahwa beliau menyapu di atas kedua khufnya. Itulah yang kita contoh dan kita teladani ketika kita melakukan aktivitas. Baik, silakan. Atau perlu ditambah lagi biar sambil nunggu ada pertanyaan hadis yang lain? Silakan Ustadz. Kita masih punya sekitar 15 menitan lagi kalau Ustadz berkenan. Boleh. Saya lanjutkan. Hadis ke-23. Nah, ini menarik ini. Ini judulnya saja mazi dan selainnya. Baik, saya mau definisikan dulu tema ini. Mazi itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan laki terutama, dan dalam sebuah penelitian saya baca itu orang bule juga perempuan. Allah a'lam bishawab. 80% gitu disebutkan. Jadi apa itu mazi? Mazi adalah cairan yang keluar karena hasrat dorongan seksual. Ya. Jadi hubungan seksualnya belum terjadi. Itu disebut mazi. Jadi cairannya agak bening. Jadi ini ada kaitannya dengan seksual, tapi belum terjadi. Sementara mani adalah cairan yang keluar lebih pekat, dia terpancar. Dan terpancar itulah yang terbaik sebenarnya dari bagian mani. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Tariq, yakhruju mimma indafi'.
dari air yang terpancar, itu air mani. Dan air mani ini digambarkan adalah air yang keluar karena ada faktor hubungan seksual. Jadi telah terjadi. Jadi membedakan antara madi dengan mani adalah kalau mani telah terjadi hubungan seksual, kalau madi belum terjadi hubungan seksual. Tapi ada korelasinya dengan hubungan seksual. Ada satu lagi rekan-rekan yang dimudahkan apa? Disebut dengan wadi. Para ulama. Wadi. Wadi adalah sesuatu yang keluar juga, tapi dia bukan madi, dia bukan juga mani, dan tidak ada hubungannya dengan urusan seksual. Mungkin terlalu letih, mungkin mungkin lelah lah, dan terusnya yang berkaitan dengan fisikis. Itu biasanya wadi keluar. Oke, ini temanya seputar itu. Baik, sekarang kita lihat setelah saya definisikan tadi. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Qala, dia berkata, kuntu rajulan madza, adalah aku seorang laki-laki yang selalu keluar madhi. Jadi kalau madhi itu bendanya, cairannya. Kalau orangnya madza, orang yang selalu keluar madhi. Dan para ulama mengatakan juga, ahli kesehatan juga mengatakan bahwa orang yang selalu keluar madhi itu adalah laki-laki yang sehat. Ali adalah laki-laki sehat. Ali adalah khalifah Nabi keempat, dan Ali adalah sekaligus menantu Nabi karena anak Nabi Fatimah menikah dengan Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi kata Ali, saya adalah seorang laki-laki yang madza, selalu keluar air mani. Fastahya, itu aku merasa malu. As'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada Nabi tentang hukumnya mani ini, karena Ali nggak tahu. Ini juga satu singgungan buat kita bahwa tidak selamanya semua sahabat itu mengetahui hukum-hukum tentang syariat. Ada yang tahu, ada yang tidak. Kalau yang tidak tahu, dia biasanya minta nasihat sama Nabi. Kadang-kadang yang datang adalah seorang ibu-ibu, seorang wanita. Jadi kita akan menemukan itu, seorang wanita datang membawa anak bayinya kepada Nabi. Bertanyalah dia, baru mau mulai bertanya, ternyata anak bayinya kencing di atas pangkuan Nabi. Dari situlah kemudian muncul hukum bagaimana cara membersihkan kencing anak bayi. Itu seorang sahabiyah perempuan. Dalam tema ini ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi. Jadi biasa gitu. Dan memang Al-Quran mengajarkan kita untuk banyak-banyak bertanya, terutama dengan masalah agama, pada orang-orang yang mengetahui tema yang kita pertanyakan. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan orang-orang yang pandai, yang tahu, ahli zikir, ulama, tentang satu masalah in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu memang tidak mengetahui. Karena khawatir kita melakukan satu ibadah ternyata tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini yang terjadi pada Ali, dia nggak tahu hukumnya mandi itu apa. Apakah seperti mandi yang harus mandi? Atau bagaimana gitu ya? Itu perkiraan. Dan kenapa dia merasa malu? Karena anak perempuan Rasulullah SAW, Fatimah, adalah istri dia. Dia malu, ini mertuanya gitu kalau nanya ke mertua kan urusan seperti ini nggak enak banget. Itu yang terjadi pada Ali. Apa yang dia lakukan radhiyallahu anhu? Kemudian fa'amartul Miqdad, aku minta Miqdad. Miqdad ini sahabat Nabi, sahabat Ali juga, kerap dengan Ali, untuk bertanya tentang tema tersebut. Pintar ini, dia tidak dia tidak bertanya langsung ke Nabi karena malu tadi. Dia cari orang lain itu yang bertanya. Tidak malu bertanya sampai pada masalah-masalah seperti itu. Kecuali memang ini kasus Ali, ya lain sendiri. Kemudian bertanyalah si Miqdad ini, fasa'alahu. Faqala, berkata Rasulullah SAW, ya mesilu dzakara, hendaklah dia mencuci kemaluannya, wa yatawaddo, dan berwudu. Ya itu saja, tidak diceritakan hendaklah dia mencuci kemaluannya dan mandi, tidak ada. Karena ternyata pensyariatan mandi itu khusus untuk mani yang keluar. Kalau mani keluar maka wajib. Sementara kalau mandi tidak, posisinya dianggap sebagai air kencing yang keluar. Tapi harus dicuci kemaluannya. Mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan celana, pakaian dalam yang terkena mandi ini. Ini memang tidak diceritakan dan diharapkan kita lah yang paham.
bahwa kalau kemaluan saja disuruh cuci sama Nabi karena dianggap najis, berarti apapun yang kena madi berarti dianggap najis juga. Berarti pakaian dalam harus diganti. Kemudian setelah itu tidak perlu berwudu, dia tawadhu, tidak perlu mandi seperti mandi junub, dia cukup. Ini dia rekan-rekan yang dimuliakan Allah, dan ini berlaku untuk perempuan juga. Kalau kejadian seperti ini, ada madi cairan yang keluar, mukadimah dalam berhubungan, itu juga harus dibersihkan kemaluannya dan kemudian ganti pakaiannya, dan tawadhu antaklah dia perempuan. Baik, silakan. Silakan rekan-rekan. Maulana. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Silakan rekan-rekan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya Ustadz, ini ingin memastikan, jadi kalau dari 3 itu madhi, mani, wadi, itu berarti madhi najis. Ya, sama seperti wadi. Sama seperti wadi. Kalau mani suci ya? Kalau mani suci. Sebab kalau mani kita anggap najis, berarti antum, saya, dan rekan-rekan semua tercipta dari barang yang najis dong. Itu satu logikanya. Yang kedua adalah Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, dan ini riwayatnya seorang istri Nabi, bahwa istri Nabi itu habis mengerik, jadi dikerik saja mani yang kering dari baju Nabi. Ada beberapa riwayat. Dalam riwayat yang lain, bekas itu dicuci, bukan dicuci semua bajunya, tapi bekas yang kena mani itu dikasih air sedikit baru dikerik-kerik. Dalam riwayat yang lain tidak seperti itu. Jadi maninya sudah kering, dikerik pakai kuku, udah terus dipakai untuk sholat. Itu jadi dalil para ulama bahwa air mani itu tidak najis. Jika seandainya najis, pasti Nabi memerintahkan seperti yang diperintahkan pada Ali terkait dengan masalah mani. Tapi tidak serta-merta sesuatu yang tidak najis itu boleh disentuh, boleh dimain-mainkan, boleh ya kotor gitu ya. Jadi ada barang-barang yang tidak najis gitu, tapi menjijikan, bisa. Sehingga faktor menjijikan itulah kita jangan bersentuhan, jangan memegang. Dan Baik Ustaz, kalau boleh lanjutkan Ustaz. Jadi kalau tadi kan hadisnya istri Nabi itu membersihkan ya Ustaz. Membersihkan dengan cara mengerik. Jadi hukum mengeriknya itu sendiri apa? Kan harusnya membersihkan najis, katakanlah sesuatu yang dianggap najis, itu kan bukan dikerik, sebenarnya dicuci kan. Jadi toharo dalam Islam itu ada beberapa macam. Yang pertama dengan air, kalau nggak ada pakai pasir atau pakai batu gitu ya kalau istilahnya. Nah ternyata 3 hal ini tidak ada dalam mani itu, dikerik. Itu bukan tema mensucikan, bukan tema berkaitan dengan sesuatu yang najis. Jadi dikerik itu maksudnya supaya hilang ala kadarnya bekas dari mani itu. Kan bintik sana bintik sini kelihatan. Jadi kering, karena itu dikerik. Ini untuk menunjukkan kerikan itu hukumnya lebih baik dikerik, gitu ya. Dan memang terjadi selalu bahwa itu dikerik atau dicuci. Cuci dalam artian bukan bajunya dicuci, bekas tempat itu dalam riwayat yang lain dicuci, sekedar dikucek gitu ya, atau dikerik. Dan ini menunjukkan bahwa simpulannya bahwa mani tidak najis. Yang kalau seandainya in case gitu, kita lupa mengerik atau mencuci, tetap boleh, silakan dipakai untuk sholat. Kesimpulannya jadi seperti itu. Tapi afdolnya, meskipun para ulama mengatakan, meskipun dikerik, itu barang itu kan tidak najis ya, terkena kain, terkena gamis, dan seterusnya, dipakai sholat sah. Tapi tetap saja kita menyalahi apa yang pernah dilakukan oleh istri Nabi atau Nabi terhadap baju mereka, bahwa ternyata dicuci juga, kemudian dikerik. Itu saja. Jadi hukumnya adalah, kalau ditanya ini wajib atau apa, kita tidak mengatakan seperti itu. Kita mengatakan bahwa kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan istri beliau, yaitu mencuci bajunya atau mengerik baju yang terkena zat.
Allah alam. Baik, Ustaz. Sangat jelas, Ustaz. Jazakumullah khairan. Silahkan kalau dari teman-teman ada pertanyaan ya. Sampai saat ini belum ada, Ustaz, pertanyaan yang lain. Insya Allah. Baik, saya kira ini dulu. Kita sampai ke hadis 20, sebentar. Hadis ke-23. 23. Nanti saya carikan linknya untuk rekan-rekan karena kalau di download itu saudara bisa ada di internet yang versi bahasa Indonesianya. Jadi sebenarnya kalau nggak sempat beli juga bisa ngikutin di link. Kita akan masuk ke hadis berikutnya pekan depan, insya Allah hadis ke-24. Ini berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan kalau seandainya kita ngerasa bahwa ada angin keluar dari belakang gitu ya. Dalam hal ini kentut gitu. Apa yang harus kita lakukan? Saya ingin memperbaiki sedikit saja, nyinggung sedikit. Kemudian kita akan juga belajar tentang anak kecil yang belum makan apa-apa, anak kecil laki-laki, balita, kecuali susu ibunya, apa yang harus dilakukan kalau dia kencing. Ya. Kemudian yang berikutnya juga tentang bagaimana cara membersihkan kencing orang dewasa, gitu ya. Kita tahu lah. Tapi ini kencingnya di masjid, dan ini masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Saya akan bantu, saya akan kirim, saya akan scan, kirimkan ke Facebooknya Pak Abdurrahman, Pak Maulana, dan rekan-rekan yang lain. Nanti saya minta tolong ke teman-teman untuk men-share ke teman-teman yang ada di grup. Allah alam bisawab, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muslim Gunawan, kepada rekan-rekan semua. Insya Allah jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.